Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu Lauselita. Selamat hari Minggu Lausu Aling, Lausu Fenti. Selamat hari Minggu juga Lausu. Selamat hari Minggu Lausu Fenti. Nah, Lausu berharap adik-adik yang ada di rumah saat ini, dimanapun adik-adik berada, dalam keadaan yang baik-baik semua ya. Iya, adik-adik, Lausu sekarang kita sudah di bulan Desember ya. Berarti sebentar lagi kita akan merayakan apa ya? Natal. Hari Natal. Ya, senang sekali ya Lausu. Pasti adik-adik saat ini di rumah lagi siap-siap untuk menanti Christmas Day. Iya Lausu, pasti adik-adik semua ini lagi menunggu hari tanggal 25 Desember, hari Natal. Nah, untuk itu Lausu mau ajak kita sama-sama mau menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Dari Pulau dan Benua. Yuk semuanya bangkit berdiri, jangan duduk-duduk saja. Ikutin gerakan Lausu yang ada di depan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sekali lagi. Ayo yang masih duduk bangkit berdiri. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Mari kita satu dalam doa, semua sikap berdoa. Tuhan Yesus Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan masih memelihara kami sampai saat ini. Sekarang kami mau beribadah, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan sertai ibadah ini agar dapat berjalan dari awal hingga pada akhirnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Amin. Nah, Lausu, hari ini kita ada yang spesial nih. Apa itu spesialnya? Hari ini kita mau sama-sama mau melihat persembahan pujian Lausu. Dari siapa Lausu? Dari siapa? Tunggu aja. Dari siapa? Yuk kita sama-sama saat ini mau sama-sama melihat persembahan pujian dari teman-teman kita.
Lause, kenapa ya kita ini harus merayakan hari Natal? Lause Fenty, hari Natal itu adalah hari di mana Tuhan kita, Raja di atas segala raja, lahir ke dunia. Iya benar, Tuhan datang ke dunia untuk menjadi juru selamat bagi kita semua. Lause, jadi ingat ya ada satu lagu. Dia lahir untuk kami. Oh iya, tahu dong. Adik-adik tahu di rumah? Pasti Tahu. Yuk kita nyanyi lagu ini sama-sama. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Iya, teman-teman, kelahiran Tuhan Yesus juga membawa damai dan kasih kepada setiap kita. Iya bener Lause. Iya Lause. Jadi kita ini harusnya bisa untuk membagikan kasih Kristus kepada orang lain. Kalau gitu kan kita harus membagikan kasih Kristus kepada orang lain. Langsung mau ajak kita sama-sama buat nyanyi satu pujian nih. Pujiannya kayaknya sih baru buat adik-adik, tapi nggak apa-apa ya adik-adik, kita belajar sama-sama. Iya, Pujian gampang saja lagunya Lucy ya. sama. I say L, I say L-O. Bisa? Pasti Oke, bisa. yuk kita ajar gerakan sama-sama pujian ini. I say L, I say L-O, L-O-V-E. Everybody needs God's love, choo 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 choo. Everybody needs God's love, choo 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 choo. Everybody needs God's love, choo 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 choo. Everybody needs God's love. I say L, I say L-O, L-O-V-E, L-O-V-E. Everybody needs God's love, choo 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 choo. Everybody needs God's love, choo 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 choo. Everybody needs God's love, choo 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 choo. Everybody needs God's love. Nah, adik-adik, saatnya kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, langsung saja kita sama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami boleh memuji Engkau. Biarlah pujian-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Saat ini kami akan sama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong setiap kami agar kami boleh duduk dengan baik dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Wabah pandemi telah menjalar hampir seluruh bumi. Banyak penderitaan yang dialami oleh seluruh umat manusia. Ada yang mengalami kesedihan karena banyak kematian. Ada yang mengalami kebimbangan karena hancurnya perekonomian. Ada juga yang mengalami kesepian karena harus terkurung di rumah di masa PSBB. Nah, anak-anak sekalian, inilah kisah murid-murid sekolah minggu di masa wabah corona. Halo kawan-kawan semua. Aku kangen sama sekolah. Kangen ke gereja. Kangen ketemu teman-teman semua. Pandemi ini bikin semuanya menjadi sedih, sepi. Aku bingung. Mary, kamu kenapa? Kamu terlihat bingung. Memang sih, kita harus tetap bersyukur sama Tuhan. Karena kita masih dilindungi dari wabah corona ini. Keluarga kita masih diberikan berkat. Buktinya, setiap kita harinya kita bisa makan. Walaupun usaha papa kamu mengalami kerugian sih, tapi kita harus tetap bersyukur, Mary. Iya, Kek. Mary belajar bersyukur kok. Beberapa waktu lalu di sekolah minggu online, Lause ngajarin satu ayat dari Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Wah, kamu hebat sekali. Kakek sangat bangga. Walaupun dalam masa-masa yang sulit, kamu tetap mengingat firman Tuhan. Tapi kan Kek, bagaimanapun Mary tetap sedih. Karena biasanya tiap tahun kita bisa piknik bareng. Kita bisa ke luar negeri bareng. Biasanya ada pesta ulang tahun, terus undang teman-teman. Biasanya bisa ibadah ke gereja, ibadah Paskah, ibadah Natal. Sekarang semuanya nggak bisa. Yang sabar ya, Mary. Walaupun kamu bosan, kamu bete, tapi ingat, Tuhan selalu bersama-sama kita. Bintang Bethlehem itu tetap bersinar. Baik, Kek. Mary mau tetap percaya bahwa Natal kita tahun ini, Tuhan Yesus tetap akan menunjukkan kasih dan kuasa-Nya. Nah, demikianlah salah satu kisah kehidupan Mary
seorang anak sekolah minggu yang begitu mengasihi Tuhan dan setia beribadah. Yuk, mari kita lihat kehidupan anak-anak yang lain di masa pandemi corona. Ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sabar Debbie, yang sabar ya adikku. Kamu masih punya kakak. Kamu juga tidak sendirian. Kamu masih punya Tuhan Yesus. Ya Kak, Debbie cuma sedih. Kenapa Papa Mama harus meninggal karena corona, Kak? Debbie gak kuat. Debbie mau ikut Papa Mama aja, Kak. Tuhan. Debbie adikku, yang sabar ya sayang. Jangan sedihkan lagi Papa dan Mama kita yang telah dipanggil pulang. Sebetulnya Papa dan Mama kita meninggal bukan karena virus corona, tapi karena tugas mereka di dunia ini sudah selesai. Dan Debbie jangan sedih, jangan putus asa, jangan kecewa. Karena Debbie masih punya Tuhan Yesus dan masih punya kakak, dan kamu juga masih punya masa depan. Iya Kak, bener banget. Debbie jadi ingat waktu itu di sekolah minggu online. Lause kasih ayat ini, Roma 8 ayat 34. Apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaankah? Tak satu pun, tak satu pun. Nah Debbie, kakak terus berharap kamu tetap kuat ya sayang. Meskipun Papa dan Mama kita sudah tidak ada lagi. Meskipun kita keluarga yang miskin. Meskipun kita tidak tahu masa depan kita nih. Tapi percayalah, Tuhan tetap mengasihi kita. Biarpun hidup kita ini seolah seperti gelapnya malam yang pekat. Tapi ingatlah, ada bintang Bethlehem. Bintang yang terang itu dapat menembus malam yang gelap. Seperti itulah kasih Tuhan Yesus yang sempurna untuk kita. Demikianlah kisah tentang kehidupan Debbie di masa pandemi ini. Nah, anak-anak sekolah minggu yang lain, yuk kita lihat lagi kisah kehidupan seorang anak yang mengasihi Tuhan di masa pandemi ini.
Di masa pandemi ini, aku stres. Tiap hari, papa dan mama berantem. Gara-gara papa di PHK, mama jadi galak. Udah gitu ya, meskipun gak belajar terus. Nilai rapotku jelek semua. Papa mama jadi gak bisa diajak bicara. Kerjanya tiap hari marah aja. Teman-teman juga ada jauh semua. Terus mereka menganggap aku anak nakal, anak aneh. Ya ampun, hidupku kok begini banget sih. Sepi. Aku kesepian banget. Tuhan, tolong dong kirimkan aku seorang sahabat. Sahabat yang bisa ngertiin aku, yang selalu ada untukku. Aduh, hidupku kok sepi begini, sepi banget. HP-ku bunyi. Aduh, dari siapa ini ya? Ya ampun, dari Lause sekolah minggu. Ya Tuhan tahu banget aku lagi kesepian. Angkat dulu ah. Ya. Halo Lause. Halo Yanti, kamu lagi apa? Lause kok tiba-tiba kangen, ingat sama kamu, kepikiran sama kamu. Makanya Lause telepon kamu nih. Yanti lagi apa? Lause, kalau Lause tanya Yanti lagi apa, sejujurnya Yanti tuh lagi kesepian. Aduh. Yanti lagi bete nih, bete. Di rumahku itu Lause ribut terus nilai rapotku juga jelek semua. Aduh. Teman-temanku juga pada jauh semua. Pokoknya hidup ini sepi banget. Aduh, Yanti. Nah, kalau begitu lo seusul nih. Bagaimana kalau kita Zoom saja yuk? Jadi kita bisa invite, jumpa dengan teman-teman. Nanti di dalam acara Zoom kita boleh saling ngobrol, saling curhat. Yuk, mau gak? Mau Lause, mau. Oke, kita undang teman-teman kamu yang lain ya. Oke, Ada Lause. si Mary, ada Debbie, oke? Oke Lause. Siap, ya. Selamat pagi semuanya. Kita mau mulai acara Zoom ya. Lause mau cek dulu nih. Yang namanya Mary sudah masuk? Oh ya sudah. Siap ya. Yang namanya Debbie sudah masuk? Halo Lause. Siap. Halo Yang namanya semuanya. Yanti itu tolong start video dulu ya. Nah, sama suaranya di mute ya. Oke, siap. Baik. Bersyukur ya ada aplikasi Zoom. Kita bisa ketemu, kita bisa bercerita tentang keadaan kita, nasib kita selama COVID ini. Dan aku bingung. Aku bingung, gak tahu kapan ini berakhir. Aku juga ngalamin sepi, susah, sedih. Di masa COVID ini, di masa COVID Corona ini, aku sepi. Nah, baik semua ya. Kita dari sharing, dari cerita-cerita antar murid sekolah minggu, memang harus kita sadari gitu ya, hidup ini tidak mudah. Lause mengertilah buat kisah kehidupan Mary, pergumulannya Debbie, bahkan juga mungkin kekecewaan daripada Yanti. Tetapi satu hal, bahwa hidup tidak selamanya seperti ini. Seperti malam yang gelap, pasti nanti ada bintang yang terang. Nah, oleh sebab itu, Lause mau cerita nih tentang satu kisah kehidupan di malam Natal. Oke? Satu kisah yang indah loh. Bagaimana bintang Bethlehem boleh menjadi terang dan sukacita buat seluruh
penduduk kota Bethlehem malam itu. Bagaimana? Kalian siap dengar? Siap ya? Oke, pasang telinga. Ya, tutup pasang telinga ya. Oke, dengarkan baik-baik. Di suatu negeri yang jauh di timur, di sebuah kerajaan yang berperadaban tinggi, hiduplah para majus sebagai orang-orang pintar yang berhikmat. Mereka adalah para pembantu raja. Mereka orang kaya raya dan berpendidikan, tetapi mereka tidak bahagia, sekalipun mereka punya segalanya. Harta, ilmu, dan jabatan. Saat-saat dalam hidupku ku lalui tanpa arti. Meski selalu aku mencari, tiada pernah ku temui. Bahkan ku sadari semua yang ku dapat tak akan berarti, semuanya hampa. Hidup, apa arti hidupku bila semuanya tiba menjadi tak berarti. Hidup, apa arti hidupku bila semua yang ku miliki hampa tak berarti. Sebetulnya, aku bersyukur karena aku lahir sebagai bangsawan. Aku juga bersyukur lahir sebagai orang yang pintar. Walaupun kamu lahir dari keluarga bangsawan dan kamu punya akal yang pintar, apakah kamu bisa merasakan damai selalu? Itu perlu kita pikirkan. Coba kita pikir. Yuk kita pikir-pikir lagi. Yuk, benarkah kita orang happy? Yuk, harta jabatan serta ilmu. Yuk, apakah semuanya abadi? Biarpun kita hebat, punya jabatan tinggi, tapi hatiku tidak bahagia. Jangankan hanya kita, para raja pun susah, apalagi semua rakyat biasa. Biarpun kita hebat, punya jabatan tinggi, tapi hatiku tidak bahagia. Oleh karena itu, kita perlu mencari makna hidup, damai yang sejati. Benar. Setuju. Setuju. Tapi sobat, Ya, kau sedang memikirkan apa? aku sedang melihat-lihat catatan sejarah. Di Mesir pernah bangkit kerajaan Firaun yang hebat, tapi kemudian hancur. Di Babel juga ada kerajaan Nebukadnezar,
yang berjaya tapi hancur. Di Persia muncul kekaisaran, tapi apa? Semuanya hancur. Raja demi raja silih berganti. Kerajaan hancur. Artinya tidak ada raja yang abadi dong. Berarti hidup kita pun demikian. Tidak ada damai yang sesungguhnya kalau kita belum bertemu raja yang sejati. Ya, Hidup tak selamanya harus sedih, susah dan berputus asa. Kematian tidak selamanya menang. Bahkan malam pun tidak selamanya gelap. Karena Allah punya rencana. Penggenapan karya keselamatannya sudah nyata. Dan waktunya telah tiba. Allah akan mengirim putranya, Raja sejati. Lihat, lihat, Lihat. lihat. Ada bintang di malam gelap, cahayanya terang benderang. Pasti ada tanda ajaib dari Tuhan Maha Kuasa. Ada bintang di malam gelap, cahayanya terang benderang. Bintang Bethlehem, tanda ajaib, Raja abadi baru lahir. Lihat, lihat, Lihat. lihat. Kawan-kawan, coba lihat. Ini ada tanda ajaib. Seorang raja akan datang. Seorang raja akan lahir. Kalau begitu, mari kita cari, kita sembah supaya hidup kita tidak sia-sia. Tapi jangan lupa kita harus bawa persembahan yang terbaik Benar sekali. sebagai tanda penyembahan kita kepada raja yang akan datang. Raja mulia. Tunggu saya ambil persembahannya. Mari kita pergi sekarang mencari raja yang sejati. Raja ini bukan raja biasa, tapi raja yang baru dilahirkan ini adalah Tuhan yang sejati, sumber kehidupan dan kebahagiaan yang sejati. Ayo, Kemana kita harus mencarinya? Lihat, Lihat, bintang itu mulai berjalan. Malam gelap jadilah terang. Ayo kawan, janganlah kita lupakan. Mari kita berjalan mencarinya. Tuhan Allah, Raja mulia, jika benar apa yang kami pahami, biarlah bintang yang kau beri bagi kami menjadi petunjuk jalan untuk kami sampai kepada Raja yang mulia. Ya, kami juga menyiapkan emas, kemenyan, mur untuk Raja mulia. Kami maju dari timur dengan cari Raja Damai, lewat gurun lembah gunung dipimpin bintangnya. Oh, bintang timur yang cerah, bintang Raja mulia, dan memimpin langkah kami sampai jumpa terangnya. Nah, baik semua ya. Kita dari sharing, dari cerita-cerita antar murid sekolah minggu,
memang harus kita sadari gitu ya, hidup ini tidak mudah. Lo mengertilah buat kisah kehidupan Mary, pergumulannya Debbie, bahkan juga mungkin kekecewaan daripada Yanti. Tetapi satu hal, bahwa hidup tidak selamanya seperti ini. Seperti malam yang gelap, pasti nanti ada bintang yang terang. Nah, oleh sebab itu, Lause mau cerita nih tentang satu kisah kehidupan di malam Natal. Oke? Satu kisah yang indah loh. Bagaimana bintang Bethlehem boleh menjadi terang dan sukacita buat seluruh penduduk kota Bethlehem malam itu. Bagaimana? Kalian siap dengar? Siap ya? Oke, pasang telinga. Ya, tutup pasang telinga ya. Oke, dengarkan baik-baik. Nah, begitulah kisahnya. Bagaimana Tuhan memakai bintang Bethlehem menjadi penunjuk jalan bagi para majus untuk menjumpai bayi Yesus dan akhirnya menemukan damai yang sejati. Christmas peace. Bagus gak ceritanya? Iya, Bagus kan? Keren kan? Luar biasa ya. Nah, di sini kita boleh belajar anak-anak sekalian bahwa sekalipun hidup ini sulit, tetapi kasih Tuhan akan tetap terus menyertai seluruh langkah hidup kalian. Jika Tuhan bisa memakai bintang untuk menjadi penunjuk jalan, Tuhan Yesus yang bertata di dalam hati kalian akan membawa kalian pada damai yang abadi. Sungguh luar biasa. Percaya? Percaya ya? Oke. Iya, Lause. Terima kasih para majus untuk kisah hidup kalian yang telah tercatat di Alkitab dan menjadi semangat bagi kami. Terima kasih kepada bintang Bethlehem yang kisahnya tercatat di dalam Alkitab. Aku mau terus bersuka cita walaupun banyak hal yang terjadi dalam hidupku. Nah, aku juga bersyukur ya, karena melalui cerita ini aku sadar aku ternyata tidak kesepian lagi, karena Yesus Kristus, Tuhan semesta alam, mau datang ke dunia dan jadi raja atas hidupku dan bahkan untuk semua orang. Nah, adik-adik, kita udah sama-sama mendengarkan firman Tuhan tadi melalui panggung boneka dan juga drama. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik dapat mengirimkannya melalui nomor rekening di bawah ini. Atau adik-adik juga bisa minta tolong mama papa untuk membawakannya ke gereja pada jam kantor. Nah, kita akan menutup ibadah. Kita akan sama-sama menyanyikan pujian Dia Lahir Untuk Kami. Tapi adik-adik jangan lupa minggu depan kita masih ada sekolah minggu online. Dan ceritanya bersambung loh, Lause, jangan lupa. Iya, ceritanya masih bersambung loh. Kira-kira kelanjutan ceritanya seperti apa ya? Jangan lupa untuk tetap beribadah minggu depan. Iya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia
adik-adik. Sampai jumpa. Sampai jumpa minggu depan.